Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Valia Indriana dengan nomor BP 200 103 2039 dan rekan saya bernama Zikra Al-Fajri dengan nomor BP 200 103 2036. Yang dimana kita akan menjelaskan tentang mengendali tegangan AC satu fasa. Sebagaimana kita tahu bahwa kehidupan ini sudah hampir seluruhnya peralatan elektronika menggunakan arus searah, yang dimana penyearah digunakan untuk mendapatkan arus searah dari suatu arus bolak-balik. Arus atau tegangan tersebut harus benar-benar rata dan tidak boleh berdenyut-denyut agar tidak menimbulkan gangguan bagi peralatan yang dicatu. Sekarang kita akan membahas tentang landasan teori dari pengendali tegangan satu fasa, yang dimana jika sebuah saklar tristor dihubungkan antara sumber AC dan beban, aliran energi dapat dikontrol oleh variasi nilai RMS dari tegangan AC yang digunakan oleh beban. Dan jenis rangkaian energi ini disebut sebagai pengontrol tegangan AC. Aplikasi yang digunakan dari pengontrol tegangan AC sebagai berikut, yaitu pemanas industri, perubahan tapi pada trafo beban, kontrol lampu, pengontrol kecepatan pada motor industri yang banyak fasa, dan pengontrol magnet AC. Untuk transfer energi ada dua jenis pengontrol yang biasa digunakan. Yang pertama kontrol on off dan kontrol satu fasa, kontrol sudut fasa. Yang dimana pada kontrol of saklar tristor dihubungkan dengan beban dan sumber AC selama beberapa putaran. Tegangan masukkan dan diputus selama beberapa putaran yang lainnya. Pada kontrol fasa saklar tristor beberapa dihubungkan dengan beban dengan sumber AC untuk setiap bagian dari putaran tegangan tersebut. Pengontrol tegangan AC dapat diklarifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama, satu fasa dan tiga fasa, yang dimana dari yang klarifikasi tadi dapat dibagi lagi menjadi setengah gelombang atau banyak arah, dan juga kontrol gelombang penuh atau dua arah. Dari bermacam-macam konfigurasi dari pengontrol fasa tergantung pada hubungan saklar tristor. Karena tegangan masukan AC tristor merupakan komutasi garis dan tristor kontrol fasa yang relatif tidak mahal dan lebih lambat dibandingkan dengan tristor saklar cepat, yang biasa digunakan untuk aplikasi sampai 400 cartridge disediakan untuk mempertemukan rating tegangan dan harus untuk dari sebuah aplikasi tertentu. Karena komutasi saris dan natural, tidak ada rangkaian komutasi tambahan dan rangkaian untuk pengontrol tegangan AC yang sangat sederhana. Karena bentuk gelombang keluaran yang alami, analisa turunan dari persamaan XP-Lab untuk kinerja. Parameter rangkaian tidak sederhana, khususnya untuk converter kontrol sudut fasa dengan beban LL. Agar mudah, beban resistif digunakan pada bab ini untuk membandingkan kinerja dari berbagai konfigurasi. Meskipun demikian, beban yang lebih sering digunakan adalah jenis RL dan harus dipertimbangkan ketika merancang analisis kontrol tegangan. Oke, saya akan menjelaskan tentang prinsip kontrol on off. Prinsip dari kontrol on off dapat dijelaskan dengan sebuah gelombang penuh satu fasa seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah nanti. Yang dimana saklar tristor dihubungkan sumber AC dengan beban untuk waktu tertentu. Saklar ditutup dengan sebuah gerbang penghambat pulsa untuk waktu TO, waktu on, dan biasanya terdiri dari sejumlah integral siklus. Tristor akan on dengan tegangan 0 melalui tegangan masukan AC. Pulsa-pulsa gerbang tristor T1 dan T2 dan bentuk gelombang untuk memasukkan dan keluaran pada gambar. Seperti yang bisa dilihat secara jelas pada gambar tersebut. Jenis kontrol ini ditetapkan pada aplikasi yang memiliki inersia mekanis yang tinggi dan konstanta waktu termal yang tinggi, contohnya industri pemanas dan kontrol kecepatan motor.
Karena tegangan nol dan harus nol harmonik yang ditimbulkan oleh saklar dikurangi. Untuk sebuah tegangan masukan sinusoidal, Vs sama dengan Vm sin T sama dengan Vs per sin T. Jika tegangan dimasukkan di hubungan pada beban siklus N dan diputuskan untuk siklus M. Tegangan keluaran RMS dan dapat ditentukan seperti rumus di bawah. Yang dimana Vs adalah tegangan fasa RMS konfigurasi untuk kontrol off on mirip dengan pada kontrol fasa dan demikian pula dengan analisis kerjanya. Dengan alasan ini, teknik kontrol fasa hanya dibicarakan dan dianalisis sedemikian. Selanjutnya, prinsip kontrol fasa yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Zikra Fajri. Kepada Zikra, silakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Prinsip kontrol fasa. Prinsip dari kontrol fasa dapat dijelaskan berdasarkan pada gambar energi mengalir di beban dikontrol dengan menunda sudut tembak tristor T1 pada gambar yang di bawah ini. Pulsa-pulsa gerbang tristor T1 dan bentuk gelombang tegangan masukan dan keluaran dengan adanya diode D1. Daerah kontrol terbatas dan RMS efektif tegangan keluaran hanya dapat bervariasi antara 70 dan 100%. Tegangan keluaran dan arus masuk tidak simetris dan mengandung komponen DC. Jika ada sebuah trafo, masukan akan dapat menyebabkan problem kejenuhan. Rangkaian ini adalah pengontrol setengah gelombang satu fasa dan cocok hanya untuk beban resistif berdaya rendah seperti pemanasan, pencahayaan. Karena aliran daya dikontrol oleh setengah gelombang positif tegangan masukan. Jenis pengontrol tipe ini disebut juga dengan pengontrol banyak arah. Jika Vs dan sama dengan Vm sin T sama dengan sin T adalah tegangan masukan dan sudut tunda tristor T1 adalah T sama dengan tegangan keluaran RMS ditentukan melalui gambar berikut ini. Selanjutnya, rangkaian konverter AC merupakan rangkaian yang dapat menghasilkan tegangan keluaran AC variabel dari sumber AC konstan. Untuk mendapatkan tegangan AC variabel tersebut, telah banyak digunakan dalam aplikasi kontrol listrik AC. Triad atau sepasang tristor biasanya digunakan sebagai elemen kontrol daya konvensional AC, konverter. Namun, pada aplikasinya, faktor daya tertinggal di input, kemudian berlimpahnya harmonisa orde rendah di kedua output, tegangan dan arus. Dan diskontinuitas aliran daya muncul di kedua output dan input. Solusi yang diusulkan untuk memperbaiki cacat tersebut umumnya ada dua kategori. Yang pertama adalah modifikasi rangkaian daya dengan menambahkan jalan freewheeling. Ini meningkatkan faktor daya tapi tidak dapat mengontrol harmonisa. Yang kedua, teknologi yang lebih maju telah dikembangkan. Peningkatan kinerja konverter tersebut dapat dicapai, namun lebih kompleks dan mahal. Alternatif lainnya adalah konverter AC yang dioperasikan dengan prinsip pulse width modulate atau PWM, menggunakan peralatan kontrol get turn off switch seperti IGBT. Kemajuan saat ini keluarga PWM AC konverter memungkinkan diaplikasikan pada konversi seperti dimmer cahaya dan water header. AC konverter. Tujuan utama dari konverter daya ini adalah mengubah tegangan AC menjadi tegangan AC yang variabel. Komponen utama yang digunakan dalam proses pensaklaran adalah peralatan semikonduktor yang mampu berfungsi sebagai saklar, harus masukkan DC. Modal semikonduktor yang digunakan dalam tugas ini adalah IGBT. Semikonduktor yang digunakan dalam tugas ini yang seri disebut dengan dioda dengan tujuan agar tidak ada arus balik melewati IGBT. Rangkaian konverter menggunakan sinyal PWM dengan frekuensi pensaklaran 10 kHz diperoleh dengan membandingkan sinyal segitiga 10 kHz dengan sinyal DC referensi. Pada gambar yang di atas disajikan rangkaian daya terdiri dari saklar DC, koper S yang terletak antara jembatan rektifier, dioda yang dihubungkan seri dengan beban, dan dua saklar dengan dua dioda freewheeling S1 dan S2 dihubungkan paralel terhadap beban. Hubungan seri saklar S digunakan secara periodik untuk menghubungkan dan memutuskan sumber tegangan dari beban, atau dengan kata lain digunakan untuk mengatur besar daya yang disalurkan ke beban. Saklar paralel S1 dan S2 dimaksud sebagai prevailing bagi aliran arus beban kita melepaskan energi yang tersimpan dari beban induktif ketika saklar seri mati, turn off. Selanjutnya, ketika tegangan supply dan arus bebannya dalam polaritas yang sama, terjadi pola penyaklaran normal, di mana salah satu saklar paralel S1 dan S2 dalam posisi menyala, penuh dengan atau mati.
Dengan kata lain, ketika tegangan suplai dan arus induktor positif, S2 dalam kondisi menyala dan S1 dalam kondisi mati, dan begitu sebaliknya. Ketika tegangan arus dalam keadaan berbeda polaritasnya, saklar paralel ditentukan oleh sinyal termodulisasi S saat tidak kondisi konduksi. Namun, normal penyaklaran dimulai lagi segera saat arus induktor berbalik arah. Selanjutnya, AC-AC konverter berbasis tristor. Kontrol dua arah atau gelombang penuh satu fasa dengan beban resistif ditunjukkan pada gambar di atas. Pengontrolan dua arah satu fasa dengan beban resistif yang dilewatkan adalah tegangan dan arus input pada saat periode positif dan negatif. Dan besarnya tegangan arus output berubah-ubah sesuai dengan perubahan sudut penyalaan. Jika menurut gambar di atas, jika sudut penyalaan A diubah dinaikkan dengan untuk periode negatif, hasil keluaran tegangan RMS sama dengan periode positif. Menurut gambar 2.6, dalam praktek kebanyakan beban berupa induktif, pengontrolan gelombang penuh dengan beban RL, ditunjukkan dengan gambar 2.4. Untuk pengontrolan dua arah, satu fasa dengan beban induktif sama dengan beban R. Yang dilewatkan adalah tegangan dan arus input pada saat periode positif dan negatif. Dan besarnya tegangan dan arus output berubah-ubah sesuai dengan perubahan sudut penyalaan. Dari penjelasan di atas mendapat kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu adalah tujuan utama konverter PWM AC adalah mengonversikan tegangan AC menjadi tegangan AC yang variabel. Pengaturan tegangan menggunakan sensing tegangan yang dibandingkan dengan PRF sebagai referensi tegangan keluaran yang akan dikontrol oleh PI. Controller lalu sedemikian rupa sehingga tegangan keluar menjadi sesuai. Dan sehingga maka tegangan outputnya akan 110 volt. Pada simulasi yang dipasang beban induktif yang terdiri dari komponen resistansi dan induktasi, bagian yang diukur adalah arus input, tegangan arus, daya, output, konverter, serta total distorsi harmonik. Dan dari Zika Fazi, saya kembalikan ke Valia Indriana. Oke, terima kasih kepada Zika. Sekian itu yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami berikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.